Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Kostawa dengan NIM 2021014. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi angkatan 2020 kelas A2. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap karya sastra cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita masuk langsung ke sinopsis cerpen ini. Nah, cerpen ini menceritakan seorang tokoh laki-laki yang amat merindukan pacarnya, dan ia mengirimkan sepotong senja sebagai hadiah untuk pacarnya. Nah, namun dalam proses mengirimkan sepotong senja tersebut, ia mengalami banyak sekali rintangan, namun ia mampu melewati semuanya, dan berhasil mengirimkan sepotong senja itu kepada pacarnya yang bernama Alina. Langsung saja, kita akan masuk kepada unsur yang pertama, yaitu unsur intrinsik. Nah, pada unsur intrinsik itu yang akan kita bahas pertama adalah alur. Nah, alur itu dibagi menjadi beberapa bagian kembali. Yang pertama ada karakteristik atau kerangka alur. Ada kerangka alur, mohon maaf. Nah, pada kerangka alur itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, evaluasi, resolusi, dan koda. Koda tidak selalu harus ada dalam sebuah cerita. Nah, di sini yang pertama abstrak. Abstrak itu pengenalan tokoh dan latar. Nah, bagian ini sudah terletak di awal cerpen. Ini ditunjukkan dengan pengenalan tokoh, tokoh si aku yang aku kirimkan senja untukmu, itu kutipannya. Kemudian latarnya itu sore hari di tepi pantai. Nah, itu sudah menunjukkan latar tempat sore hari, latar tempat di tepi pantai, latar waktu sore hari, dan suasananya itu desir ombak dan gemuruh angin di situ, tenang seperti itu suasananya sudah ditunjukkan pada bagian orientasi. Nah, kemudian maaf, pada bagian abstrak. Nah, kemudian masuk ke bagian orientasi, yang ini kemunculan masalah. Masalah mulai muncul ketika si tokoh aku memotong senja dan ketahuan oleh salah seorang warga. Hal itu ditunjukkan dengan kutipan, aku melihatnya, aku melihat dia memotong senja itu. Nah, itu kutipan seorang warga yang melihat si tokoh aku memotong senja yang ada di sana. Nah, kemudian itu bagian orientasi, beranjak ke bagian komplikasi. Nah, di sini konflik mulai terjadi dan menegang. Nah, hal ini ditandai dengan mobil si tokoh aku itu dikerumuni oleh banyak orang yang ingin menangkap ia karena ia telah mengambil atau memotong senja yang dihadiahkan untuk pacarnya. Nah, di situ terjadi konflik, namun eh, si tokoh aku bisa bebas dari konflik tersebut. Untuk sementara ia mampu eh, berlarikan diri dengan menggas mobilnya secara cepat dan tidak takut hingga ia masuk ke jalan tol dan masuk ke daerah perkotaan. Nah, di sana muncul kembali langsung masuk ke bagian klimaks. Nah, di sini adalah puncak masalah. Nah, puncak masalahnya yaitu ketika ia ketahuan oleh polisi gitu. Nah, ya di sana pun terjadi kejar-kejaran gitu antara polisi dan si tokoh aku. Nah, setelah itu ia mampu menyingkirkan beberapa polisi, namun ternyata konflik pun terus berlanjut ketika banyak polisi yang mengepung ia di setiap sudut gedung, di setiap sudut kota. Bahkan ada helikopter yang menyorotkan lampu-lampu terangnya untuk mencari ia gitu. Nah, namun dari situ mulai masuk ke bagian evaluasi, atau ya ini bagian konflik menemukan petunjuk penyelesaian. Nah, petunjuk penyelesaiannya ketika sang tokoh memberhentikan mobilnya di depan supermarket dan ia berlari masuk ke daerah kumuh dan akhirnya bertemu dengan seorang gelandangan yang menyuruh ia untuk masuk ke dalam gorong-gorong karena hanya itu tempat yang aman untuk si tokoh aku berlindung dari kejaran polisi gitu. Dan dari lampu-lampu helikopter yang menyorot untuk mencarinya. Nah, di situ kemudian masuk ke bagian resolusi, atau situasi saat ketegangan konflik mulai memudar. Nah, ketika si tokoh aku sudah masuk ke dalam gorong-gorong, di sana polisi sudah tidak dapat menemukan dirinya. Nah, namun di dalam gorong-gorong pun ia menemukan kembali di ujungnya itu tempat yang sama persis saat awal ia datang nanti di dalam cerita di tepi pantai. Namun bedanya di sana tidak ada seorang pun atau makhluk apapun gitu. Kecuali burung yang berkepak itu pun hanya sebagai hiasan gitu. Bukan yang sebenarnya.
Nah, namun di sana juga ada senja tentu. Nah, senja itu pun dipotong oleh ia menggunakan pisau Swiss yang ada 4 di titik sisinya, dan ia pun memasukkan sepotong senja itu ke dalam sakunya sehingga keluar dari gorong-gorong ia membawa 2 potong senja yang ada di dalam saku bajunya. Nah, setelah keluar dari gorong-gorong, ia masih melihat eh, si gelandangan itu masih ada duduk di bawah tiang listrik, dan ia kembali langsung menghampiri mobilnya yang diparkir di depan supermarket dan kembali ke tempat awal sembari memakan sepotong pizza gitu. Karena ia pun sudah lapar karena tidak sempat memakan apapun saat terjadi konflik-konflik yang tadi. Nah, di sini masuk ke bagian koda atau penutup atau kejadian penutup di mana konflik sudah benar-benar selesai. Ia membawa sepotong senja itu, kemudian sepotong senja yang dari gorong-gorong itu ia tempelkan ke dunia yang sebenarnya. Namun sepotong senja yang asli sudah ia bawa dan masukkan ke dalam amplop untuk dikirimkan kepada pacarnya yaitu Alina. Nah, seperti itu dari alur. Nah, dari kerangka alur. Nah, kemudian dalam alur pun ada sudut pandang. Sudut pandang pada cerpen ini yaitu orang pertama. Hal itu ditandai dengan adanya ku atau tokoh aku yang menandakan bahwa itu merupakan sudut pandang orang pertama. Tuh, yang ditujukan agar si pembaca itu merasakan apa yang benar-benar terjadi dalam cerita. Nah, kemudian ada setelah sudut pandang masuk ke bagian latar, tadi alur, sekarang latar. Nah, di sini latar waktunya itu sore hari. Hal itu ditandai dengan sore itu ada kutipan seperti ini, sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai. Nah, di situ menunjukkan bahwa latar tempatnya itu sore hari pada cerpen tersebut. Adapun latar tempatnya itu ada di pantai, kota, gorong-gorong, jalan raya, dan area kumuh. Nah, itu dapat ditemui di dalam cerita. Tadi yang telah saya paparkan pun sudah terdapat ya, latar tempat itu sudah terlihat. Kemudian latar suasana pada cerpen ini yaitu tegang, uh, sendu atau merasa rindu, dan juga ada mencekam. Nah, tegang ini pada saat proses kejar-kejaran, ditandanya pada saat kejadian itu atau peristiwa itu. Kemudian rindu, sendu, merasakan kerinduan itu terjadi pada saat awal cerita yaitu di tepi pantai ketika ia membayangkan pacarnya itu Alina. Nah, untuk mencekam itu ketika ada mobil polisi yang sampai terguling dan meledak. Nah, itu sangat mencekam menurut saya di latar suasana. Nah, kemudian setelah latar ada penokohan di unsur-unsur itu. Nah, penokohan di sini tokoh dalam cerpen ini ada aku, Alina, kemudian ada polisi, ada gembel, ya ada, oh bukan gembel, sorry, ada gelandangan, kemudian ada anak-anak gelandangan yang sepintas disebutkan oleh tokoh aku pada saat di dalam gorong-gorong, kemudian ada warga juga. Nah, seperti itu. Hal itu dapat ditemukan dari kutipan atau ucapan tokoh di dalam cerpen. Yang saya ambil salah satunya itu Alina tercinta bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Nah, di sini ada tokoh menunjukkan ada tokoh Alina dan ada tokoh aku yaitu kukirimkan. Nah, itu tokoh aku. Nah, selanjutnya ada tokoh protagonisnya itu adalah tokoh aku dan Alina. Kemudian antagonisnya itu polisi. Polisi itu disebut antagonis karena yang bertentangan dengan tokoh utama yaitu, atau tokoh protagonis yaitu aku. Kemudian ada tritagonisnya itu gelandangan karena ia menolong si tokoh protagonis dalam proses peralihannya dari polisi gitu. Kemudian ada tokoh figurannya itu anak-anak gelandangan yang tadi sepintas disebutkan oleh si tokoh aku. Nah, adapun watak tokoh aku dalam hal ini adalah pemberani dan pantang menyerah. Hal ini ditujukan pada kutipan ku kebut memilikiku tanpa perasaan panik. Terus yang kedua, aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi, jadi kulibas dia sampai termental keluar pagar tepi jalan. Kemudian yang ketiga ada aku berlari di atas gedung rumah tua dan masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, itu. Kemudian setelah itu ada bagian konflik. Nah, konflik di sini ada 3, psikologis, konflik sosial, dan konflik fisikal. Psikologis itu pada saat tokoh bimbang untuk masuk ke dalam gorong-gorong yang sangat bau, dan dia tetapi ia harus melindungi sepotong senja yang akan diberikan kepada pacarnya. Nah, kemudian ada konflik sosialnya itu pada saat sedang kejar-kejaran bersama polisi. Nah, di situ ada konflik sosial antara tokoh polisi dan tokoh aku. Nah, di sini konflik fisikalnya pun
sama gitu pada saat si tokoh protagonis atau tokoh aku itu melakukan kontak fisik dengan polisi pada saat kejar-kejaran juga. Nah, di situ. Kemudian setelah itu ada yang kelima, unsurnya intrinsik itu tema. Nah, temanya itu tema cerpen ini itu merupakan kerinduan seorang laki-laki pada pacarnya. Nah, itu tema yang saya tentukan pada cerpen ini. Mengapa demikian? Karena saya mengambil dari ada kutipan yang mana dalam cerpen itu bunyinya seperti ini. Ku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Nah, di sini bahwa si tokoh aku itu menunjukkan kerinduan yang teramat dalam gitu, sehingga ia ingin memberikan sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang terbaik untuk pacarnya. Nah, kemudian yang keenam itu ada amanat. Amanat pada cerpen ini yang dapat saya ambil yaitu berjuanglah sekuat mungkin untuk mencapai sesuatu yang diinginkan termasuk dalam hal percintaan. Nah, hal ini saya dapat dari kutipan dalam cerpen, yakni aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja Alina. Nah, di sini menggambarkan bahwa rintangan seperti apapun akan ia lakukan, akan ia hadapi demi melindungi sepotong senja yang akan diberikan kepada pacarnya itu Alina. Nah, itu dari unsur intrinsik. Nah, sekarang kita masuk ke ekstrinsik. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini yaitu kerja keras. Nah, tokoh aku di sini kerja keras menunjukkan bahwa kita harus kerja keras gitu dalam melakukan atau mencapai sesuatu. Nah, kemudian ada peduli sosial. Nah, di sini terdapat pada si tokoh gelandangan yang mana ia masih peduli terhadap si tokoh aku padahal dia tidak kenal dan tidak ada untungnya bagi si gelandangan pun. Jadi itu masih ada nilai peduli sosial gitu. Nah, kemudian gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini yaitu menggunakan beberapa gaya majas atau bahasa kiasan gitu yang tidak sebenarnya. Seperti itu dari unsur ekstrinsik. Nah, kemudian dari popularitas sastra. Karya ini termasuk sastra serius. Mengapa demikian? Karena dalam menafsirkan cerpen ini membutuhkan ilmu-ilmu lain dan membutuhkan pemikiran atau pemahaman lebih lanjut gitu untuk menafsirkannya, sehingga saya menyimpulkan bahwa cerpen ini termasuk ke dalam sastra serius. Nah, kemudian pada stilistika. Nah, unsur stilistika yang paling dominan pada cerpen ini adalah majas yang pada personifikasi. Nah, di sini terdapat pada kutipan salah satunya kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin debur ombak. Nah, di sini menunjukkan majas personifikasi. Nah, kemudian ada hiperbola, ya ini melebih-lebihkan gitu ya, seperti itu, dari jadi benda yang mati gitu dilebih-lebihkan. Jadi untuk merangsang imajinasi pembaca. Nah, di sini ada kutipan, awas hati-hati dengan lautan dan matahari itu seolah-olah cahaya membakar langit dan lautan akan membanjiri dunia gitu, bumi. Nah, itu kan hiperbola gitu. Seperti itu. Nah, kemudian Seno Gumira Aji Dharma pun memiliki gaya bahasa yang melukiskan ketiga logisan gitu. Namun nyata sebagai penguat cerita dan imajinasi pembaca. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa gaya dari Seno Gumira Aji Dharma itu memang imajinasinya kuat atau imajinatif, sangat imajinatif. Nah, seperti itu mungkin pemaparan atau penjelasan dari analisis saya terhadap cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Dan simpulan dari hasil analisis saya bahwa cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku ini merupakan cerpen yang benar-benar penuh dengan gaya bahasa majas kiasan dan kuat dengan unsur imajinatifnya gitu. Nah, kemudian cerpen ini pun termasuk cerpen serius karena benar-benar membutuhkan pemahaman mendalam untuk mampu menafsirkan atau memahami dari cerpen ini gitu, seperti itu. Dan menurut saya cerpen ini sangat bagus gitu, yang mana memadukan
dapat menggambarkan bahwa unsur imajinatif itu tidak ada yang salah gitu. Di dalamnya bahwa imajinasi itu memiliki bagiannya tersendiri gitu. Jadi tidak bisa ditafsirkan dengan akal seperti itu. Jadi seperti superior saja seperti itu kalau menurut saya. Jadi itu menjadi salah satu hal yang menarik menurut saya. Mungkin itu simpulan dari saya, eh, dan pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan karena saya masih belajar. Mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.